Saya ingin fokuskan untuk membahas sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, kata Rasulullah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasulullah nasihat itu? Apa kata Rasulullah SAW? Lillah, untuk Allah. Ya. Wali kitabih, untuk kitabnya. Wali rasulih, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan untuk keumuman kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, agama itu nasihat. Bapak tahu nggak Pak? Nasihat itu artinya apa Pak? Hah? Kalau orang Indonesia memahami nasihat itu artinya apa? Mengasihi wejangan atau petuah, ya nggak Pak? Sini saya nasihatin kamu. Artinya saya kasih kamu wejangan. Saya kasih kamu nasihat. Tapi nasihat dengan bahasa Arab beda. Hadis ini jangan dipahami secara bahasa Indonesia loh Pak. Karena ini bahasa Arab. Rasulullah berbicara dengan apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, bukan. Maka pahamilah sabda Rasulullah dengan bahasa Arab yang asli. An-nasihah, kata para ulama bahasa dari kata-kata nasahatul asal idza naqaituhu. Artinya aku memurnikan madu apabila aku menyaringnya. Sehingga yang dimaksud dengan nasihat artinya memurnikan sikap kita kepada sesuatu. Berarti kalau kita katakan nasihat untuk siapa? Nah, di sini para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Lillah, nasihat untuk Allah. Coba bayangkan kalau nasihat itu menurut bahasa Indonesia ya. Nasihat untuk Allah gimana Pak caranya Pak? Ya Allah, saya nasihati kamu begini. Ya nggak bisa lah. Gimana kita mau nasihatin Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi yang dimaksud dengan hadis ini an-nasihah artinya memurnikan dan meluruskan sikap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman, buat siapa wahai Rasulullah? Yang pertama, lillah, untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Bapak sekalian, setiap kita pasti akan ditanya tentang Allah. Di mana itu? Di mana? Di kuburan. Kuburan, Pak. Iya. Bapak Presiden, Bapak Jenderal, Bapak pemimpin, malaikat mungkar dan nakir tidak akan mengenal Bapak apakah pemimpin, apa jenderal, apa siapa-siapa, enggak. Hanya karena Bapak Presiden, maaf ya, saya ini Presiden, nggak boleh tanya, nggak bisa. Malaikat mungkar dan nakir akan bertanya kepada setiap mayat, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Rabbmu. Adapun orang yang beriman, yang kenal Allah semasa hidupnya, yang menaati Allah semasa hidupnya, dia akan berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kenapa? Karena ketika hidupnya ia mengenal Allah. Ketika hidupnya ia menaati Allah, menjauhi larangannya. Adapun orang yang kafir, kata Rasulullah, ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Apa kata Rasulullah? Orang ini akan berkata, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kata Rasulullah, fayudrabu bimitraqatin min hadid. Lalu ia dipukul dengan palu besi. Fayasihu sayhah. Lalu ia pun berteriak, menjerit sekeras-kerasnya. Yasma'uha man yaliha, yang bisa didengar oleh yang ada di sekitar kuburan. Masya Allah. Sudah sejauh mana Pak kita mengenal Allah Pak? Siapa Allah?
Kadang kita mengenal Allah hanya sebatas mengatakan apa? Oh, Allah Tuhan saya, pencipta saya. Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Udah begitu aja, selesai. Nah, kalau begitu sih orang-orang musyrikin di zaman Rasul juga sama kenal begitu, Pak. Coba Bapak buka dalam surat Luqman ayat 25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab apa? Allah. Rupanya orang-orang musyrikin Quraisy dahulu di zaman Rasulullah, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah, Allah. Padahal mereka menyembah Lata tidak, menyembah Uzza tidak, menyembah Hubal, Manat. Ini 4 patung besar orang Quraisy. Tapi mereka tidak punya keyakinan kalau Lata itu yang menciptakan langit dan bumi, Pak. Kalau mereka ditanya, kalian yakin yang menciptakan langit dan bumi Lata? Tidak. Yang menciptakan langit dan bumi Uzza? Tidak. Kata mereka apa? Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Kemudian ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian sembah itu Lata? Kenapa kalian sembah itu Uzza? Apa jawab mereka? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah itu berkata apa? Kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah mereka, kecuali agar mereka ini, sesembahan-sesembahan ini, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, Pak. Subhanallah. Rupanya orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak meyakini bahwasanya Lata dan Uzza menciptakan langit dan bumi. Tidak. Bahkan Pak, orang Quraisy itu ketika ditimpa ombak besar, sedang berlayar di lautan, mereka lupa ke Lata, mereka lupa Uzza, mereka lupa sesembahan mereka. Mereka hanya ingat Allah. Coba Bapak buka dalam surat Hud ya. Allah mengatakan apa? فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka berlayar di lautan, kemudian ditimpa gelombang besar, apa yang terjadi, Pak? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka pun berdoa hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan doa kepada Allah. Bayangkan Pak, orang musyrikin ketika ditimpa gelombang besar lupa kepada Uzza, lupa kepada Lata, lupa kepada patung-patung mereka. Mereka hanya ingat kepada Allah saja. Bandingkan dengan di zaman sekarang. Zaman sekarang senang ingatnya kepada selain Allah, susah ingatnya juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang lagi susah, ya ingatnya kemana? Wah, akhirnya dia berdoa kepada selain Allah, manggil-manggil para wali yang sudah meninggal dunia, Pak. Wahai Syekh Siti Jenar, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Badawi, tolong kami, selamatkan kami. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Kewajiban kita adalah hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hak Allah yang paling besar, Pak. Yang paling besar hak Allah itu. Makanya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika naik di atas keledai membonceng Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah SAW ia memanggil Mu'adz. Ya Mu'adz, kata Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Rasulullah berjalan lagi. Kemudian Rasulullah memanggil lagi, ya Mu'adz. Kata Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Rasulullah pun berjalan lagi. Kemudian Rasulullah bersabda lagi,
"Ya Mu'adz." Apa kata Mu'adz? "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Apa kata Mu'adz bin Jabal? "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Masya Allah, ada para sahabat luar biasa luhur terhadap Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Pak? "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adzib balla yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Bayangkan, Pak, kalau Bapak mati di atas tauhid, wafat di atas iman, dan Bapak tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka Bapak sudah mendapatkan kartu jaminan masuk surga. Sudah dapat apa? Kartu jaminan masuk surga. Ini kartu jaminan, ini kartu istimewa loh, Pak. Lebih istimewa daripada kartu kredit, lebih istimewa daripada kartu asuransi. Iya. Ini kartu jaminan masuk surga. Apa itu? Wafat di atas la ilaha illallah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, Bapak. Coba dengarkan. Ini sebuah yang Rasulullah kisahkan di hari kiamat nanti. Kata Rasulullah SAW, "Yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq." Nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, lalu diperlihatkan kepada dia 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada si hamba ini, apa kata Allah? "Atunkiru hadza ya abdi." Hai hambaku, apakah kamu mengingkari ini? Mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Si hamba berkata, "La ya Rabb." Tidak ya Allah, ini dosaku. Lalu Allah berfirman lagi, "Adzalamatka katabatil hafizun?" Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Si hamba ini berkata, "La ya Rabb." Tidak ya Allah, itu semua memang dosaku. Lalu Allah berfirman lagi, "Alaka uzur?" Kamu punya alasan? Punya alasan tidak? Si hamba berkata lagi, "La ya Rabb." Tidak punya ya Allah. Si hamba ini sudah yakin betul akan dilemparkan ke dalam api neraka, Pak. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, "Bala innalaka indana hasanah." Kamu punya satu kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu si hamba berkata, "Ya Rabb, ma hadhil bitaqah binisbati litilka sijillat?" Ya Rabb, apa hebatnya satu kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan itu? Allah berfirman, "Innaka la tudzlam." Kamu tidak akan dizalimi. Lalu diambillah timbangan, disimpannya kartu la ilaha illallah di satu neraca, dan 99 catatan di neraca yang lainnya. Fasaqulatil bitaqah, ternyata lebih berat kartu, dan 99 catatan ini menjadi ringan. Bayangkan, Pak, kehebatan la ilaha illallah yang hakikatnya mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, Pak. Berarti kalau Bapak wafat di atas iman, di atas la ilaha illallah, Bapak sudah dapat kartu apa? Kartu jaminan nih, Pak. Iya. Di zaman sekarang ini
zamannya kartu, Pak. Ada kartu kesehatan, ada kartu kredit, ada kartu, tapi orang banyak kurang memikirkan kartu jaminan surga itu loh, Pak. Ya. Kalau kartu kredit nggak bakalan masukin kita ke surga, belum tentu. Kartu kesehatan, kartu ini, kartu itu cuma di dunia, Pak. Yang kita butuhkan itu kartunya yang bisa buat masuk surga gitu loh, tiket masuk surga. Apa itu? Kartu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini hak Allah, ini nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Doa kita hanya untuk Allah, tawakal kita hanya kepada Allah. Semua ibadah kita berupa cinta, benci, takut, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberikan kepada selain Allah, Pak. Terkadang ada orang yang tawakalnya kepada jimat. Iya. Padahal itu kesyirikan. Terkadang ada orang yang harapannya kepada benda-benda. Di Indonesia ini lagi ngetren namanya batu akik, Pak. Itu batu akik, Masya Allah. Kadang mereka punya keyakinan yang macam-macam itu, Pak, di batu akik itu, Pak. Katanya kalau warnanya merah ini bisa enteng jodoh misalnya. Yang warnanya ini bisa menolak bala. Ya Allah. Padahal itu batu. Batu itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Kita takut kalau kita mati di atas kesyirikan seperti itu, bagaimana jadinya nanti di hari kiamat. Jangan berharap orang yang mati di atas kesyirikan masuk surga. Jangan berharap. Dia tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah, karena itu syirik yang terlalu dosa yang terlalu besar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah apa? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah telah haramkan neraka untuk surga buat dia, dan tempat-tempatnya dalam api neraka. Masya Allah. Hati-hati, Pak, dari yang namanya penyakit syirik itu, Pak. Jangan kita merasa pede, saya insya Allah nggak bakalan jatuh kepada syirik. Jangan, Pak. Nabi Ibrahim saja nggak pede. Nabi Ibrahim saja khawatir. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku nanti dari menyembah berhala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini hak Allah kepada siapa? Hak kita kepada Allah. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, ad-dinun nasihah. Agama itu apa? Nasihat. Qulna liman lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah, Pak, maka kewajiban kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, Pak, kita jadikan Allah sebagai sesuatu yang paling kita cintai dari segala-galanya dari kehidupan dunia ini, Pak. Sehingga ketika kita beramal pun mengharapkan keridhaan Allah. Ketika kita takut pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kita pun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, nasihat untuk siapa? Wali kitabihi, untuk kitabnya. Kalau kitab suci umat Nabi Muhammad, kitab apa? Al-Quran. Bapak-bapak, saya mau tanya nih, Bapak punya nggak mushaf Al-Quran di rumah Bapak? Punya semuanya, Pak? Punya semuanya? Alhamdulillah. Sekarang nasihat untuk kitab suci Al-Quran apa itu, Pak? Apa Bapak jadikan hanya sebatas pajangan tuh di rumah?
Jangan Pak, Al-Quran bukan pajangan. Al-Quran itu Allah turunkan untuk apa? Liyundhiru man kana hayya. Itu yang suka yasinan insyaallah hafal tuh. Untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Al-Quran tuh untuk memberikan peringatan. Nasihat kita kepada Al-Quran apa? Jangan ditinggalin. Ya, para rasul itu mengeluh kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhul Qur'ana majura. Ya Rabb, kaumku telah mengambil Al-Quran sebagai sesuatu yang dibuang ya Allah. Majuran, ditinggalkan. Jangan tinggalkan Al-Quran Pak dalam kehidupan kita Pak. Itu kehidupan untuk hidup ke hati kita Pak. Iya. Jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita Pak. Jadikan Al-Quran sebagai penghias hidup kita Pak. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai air yang menyejukkan di dadaku, dan sebagai cahaya di hatiku, dan sebagai penghibur kesedihanku, dan sebagai penghilang kegalauanku. Bapak galau, baca Quran. Bapak sedih, baca Quran. Jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Itu nasihat kita terhadap Al-Quran Pak. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk baca Quran kalau bisa setiap malam. Apa kata Rasulullah? Man qara'a 10 ayatin fi lailah lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca 10 ayat saja dalam satu malam, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man qara'a 50 ayah, dan siapa yang bisa membaca 10 ayat 50 ayat dalam satu malam, kutiba minal qanitin, ia termasuk orang-orang yang taat dan tunduk. Wa man qara'a 200 ayah, dan siapa yang bisa membaca 200 ayat dalam semalam, kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan dituliskan untuknya pahala yang melimpah ruah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Bapak sehari baca berapa ayat? Terkadang tidak Pak ya. Bapak berapa ayat? Hah? Alhamdulillah. Kalau Bapak alhamdulillah satu hari baca banyak, alhamdulillah. Istiqomah Pak. Jadikan hari-hari kita dihiasi dengan apa? Dengan Al-Quran Pak. Sebab Al-Quran itu memberikan cahaya di hati Pak. Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Hati seorang mukmin itu bercahaya dengan keimanannya, ditambah dengan Al-Quran semakin bercahaya. Al-Quran itu Pak luar biasa. Dalam kehidupan itu bisa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hidup. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 apa? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'mini wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, dan sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati kalian, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Tapi sayang Pak, kaum muslimin banyak yang meninggalkan Al-Quran. Kaum muslimin lebih asyik mendengarkan dangdutan. Ketika lagi sedih galau, dangdutan. Ketika lagi pusing, rock and roll. Lagi puyeng, kenapa kok tidak pernah mau menjadikan Al-Quran sebagai pelipur lara gitu loh Pak. Bahkan terkadang saya pernah melihat ada orang pas disetel Al-Quran, kecilin. Kalau disetel dangdutan, gedein. Ya Allah, ya Rabbi. Iya. Padahal Al-Quran itu firman siapa? Firman pencipta kita Pak.
Makanya subhanallah, di mana kita dengan Al-Quran? Di mana Al-Quran di hati-hati kita, Pak? Di mana lidah kita? Apakah lidah kita ini selalu melantunkan Al-Quran? Oh Allah, kelak Al-Quran akan bersaksi nanti pada hari kiamat untuk orang-orang yang membacanya. Kata Rasulullah SAW, ya, Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran kelak pada hari kiamat datang memberikan syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Bergembiralah bapak-bapak yang selalu membaca Al-Quran. Ini nasihat untuk kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Apa nasihat sikap kita terhadap Al-Quran itu, Pak? Jangan sampai Al-Quran itu kita simpan di belakang punggung kita, Pak. Jangan. Jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Sudah berapa ayat yang Bapak pelajari? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat? Hah? Bapak alhamdulillah sudah sering baca Quran, alhamdulillah. Baik, yang saya mau tanya, sudah berapa ayat yang sudah Bapak pelajari? Qul a'udzu birabbin nas sudah pelajari belum tuh? Al-Fatihah aja jangan jauh-jauh lah ya. Ya Al-Fatihah tiap hari ini kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh sudah kita pelajari belum tuh? Sudah belum kita pelajari? Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka ada kunci-kuncinya? Kata para ulama, orang yang enggan mentadabburi Al-Qur'an hatinya ada kuncinya. Jangan sampai, Pak. Cobalah ya, kita mempelajari Al-Qur'an sedikit-sedikit. Yang kita bacalah tiap hari, Qul huwallahu wa kulhu kan insyaallah Bapak semua hafal Pak ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini saja yang kecil begini kita banyak yang belum pelajari, Pak. Padahal kata Rasulullah Qul huwallahu ahad itu ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Luar biasa. Di mana kita dengan Al-Quran, Pak? Sudahkah Bapak menjadikan Al-Quran sebagai penghibur kesedihan Bapak? Sudahkah Bapak senantiasa rindu untuk melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Bapak mendengarkan ayat-ayat Allah, rasanya gimana, Pak? Terasa nikmat atau terasa panas di hati, Pak? Kalau Bapak mendengarkan ayat Al-Quran kok kayaknya adem, nikmat, alhamdulillah. Karena Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Yaitu orang yang apabila disebutkan nama Allah menjadi takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Coba Bapak tes ketika mendengar Al-Quran rasanya gimana, Pak? Kalau Bapak mendengarkan Al-Quran kok Masya Allah nikmat rasanya, sejuk di hati, sejuk di dada, alhamdulillah. Tapi ketika Bapak mendengar Al-Quran kok gak betah. Wah, kenapa ini kok gak betah? Pas denger nyanyian kok enak. Nah, kok Bapak lebih suka nyanyian daripada Al-Quran? Hati-hati, Pak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan bertemu dua cinta di hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Siapa yang cinta Al-Quran dia tidak akan suka nyanyian, dan siapa yang cinta nyanyian dia tidak akan suka Al-Quran. Berarti kalau Bapak ingin mencintai Al-Quran, kurangi rasa cinta Bapak kepada nyanyian. Ya, biasakan Bapak baca Al-Quran ya setiap hari. Walaupun cuma 1 hari 10 ayat, alhamdulillah Pak, 10 ayat saja. Tapi Bapak rutinkan setiap hari, Pak, mentadaburinya, mempelajarinya, dan terutama yang paling besar adalah mengamalkannya, merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nasihat untuk Al-Quran. Kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat.
Untuk siapa wahai Rasulullah? Lillah, untuk Allah. Wali rasulihi, untuk wali kitabi, untuk kitabnya. Kemudian buat siapa lagi? Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Rasul kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bapaknya siapa namanya, Pak? Muhammad bin Abdul Wahab. Beda itu orangnya, Pak. Muhammad bin Abdullah. Kakeknya namanya siapa? Abdul Muttalib, bukan Abu Talib, Pak. Abdul Muttalib. Masya Allah. Kita ini harus kenal sama Rasul, Pak. Jangan sampai kita kenalnya sama pemain sepak bola. Ya, kalau ditanya tentang Ruth Gullit, wah kenal tuh 7 turunan. Kalau ditanya tentang artis, wah kenal tuh. Pas ditanya nasabnya Rasulullah, nggak tahu. Pokoknya orang Arab. Ya, Masya Allah. Bapak tahu tidak, Pak? Orang Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri loh, Pak. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Dan orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sudahkah kita mengenal Rasulullah seperti mengenal anak kita sendiri? Siapa Rasulullah? Bagaimana sifat Rasulullah? Bagaimana nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah belum itu, Pak? Kita ini mengaku cinta Rasul. Bapak cinta Rasul? Semua kita mengatakan saya cinta Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakan saya benci Rasul? Saya yakin itu bukan orang beriman, Pak. Iya. Orang yang beriman akan mengatakan saya cinta Rasulullah SAW. Cinta Rasul, cinta Rasul. Tapi ingat, Pak, orang yang mengatakan cinta Rasul belum tentu cintanya benar dari hatinya. Bisa jadi gombal. Ngomongnya doang cinta Rasul, tapi ternyata untuk mengikuti Rasulullah tidak mau. Bapak, nasihat kepada Rasulullah tiada lain adalah dengan cara yang pertama apa? Jadikan Rasulullah sebagai panduan hidup kita. Jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hidup kita, Pak. Allah Ta'ala berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Buat siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Pak, Bapak cinta Allah? Orang yang mengaku cinta Allah diuji oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Bapak baca. Apa kata Allah, Pak? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Siapa itu? Rasulullah. Niscaya Allah akan cintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Setiap orang yang mengaku dirinya cinta Allah, bukti cinta itu harus berupa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak, kita sudah ngikutin Rasul dalam tata cara sholat belum? Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tuh, lihat. Jangan bikin cara sholat sendiri, Pak. Iya. Kadang saya melihat ada orang kok sholatnya susah banget. Sampai bahkan terkadang saya lihat ada orang yang mau sholat gulung-gulung tangan dulu, Pak. Allah. Begini. Pernah lihat nggak, Pak? Saya pernah lihat di Jakarta tuh, Pak. Ngapain gulung-gulung? Apa jangan-jangan dia tukang kue gulung, kata saya. Apa Rasulullah SAW berbuat seperti itu ya, Pak ya? Sementara Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Ada lagi saya pernah lihat orang sholatnya begini, Pak. Pas ditanya apa itu? Ini huruf Allah. Apa Rasulullah melakukan itu, Pak? Gak pernah. Ini kok bingung sih bikin cara sendiri. Kalau cuma begini banget mah kurang mantep lah katanya. Dalam beribadah itu bukan masalah mantep apa enggak sesuai selera, enggak. Ibadah itu harus ngikutin siapa? Rasul salawatullahi alaihi wasallamu. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sudah tetapkan peraturannya, jangan dirubah-rubah. Cara sholat sudah dijelaskan oleh Rasul dari takbiratul ihram sampai salam. Jangan dirubah-rubah. Karena Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita peraturan-peraturannya kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, ini nasihat kita kepada Rasulullah SAW. Menjadikan Rasulullah sebagai panduan hidup kita. Coba kita lihat cara tidur Rasulullah bagaimana. Saya ingin tidur seperti tidurnya Rasulullah. Cara wudhunya Rasulullah bagaimana? Cara hajinya Rasulullah bagaimana? Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Tapi terkadang banyak kok jamaah haji Indonesia enggan mengikuti bagaimana hajinya Rasulullah SAW. Pasti tanggal 8 kalau Rasulullah kan di hari tarwiyah itu ke Mina. Banyak jemaah haji enggak nanti aja langsung ke Arafah ya malamnya. Padahal Rasulullah SAW tanggal 8 itu ke Mina dulu, sholat duhur dan sholat asar dan menginap di Mina, kemudian pagi hari baru pergi kemana? Ke Arafah. Tapi ternyata banyak kaum muslimin tidak mau ya mengikuti. Memang sih sunnah betul, tapi kan rugilah jauh-jauh udah ngumpulin duit banyak, ternyata cara hajinya kok yang nggak mau berusaha caranya pas gitu dengan hajinya Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini Pak, nasihat kita kepada Rasulullah apa? Ya, jadikan Rasulullah SAW sebagai panduan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita banyak bersalawat untuk Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Dan ingat Pak, salawat Rasulullah menjadi wajib kapan? Menjadi wajib di saat kita disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak mendengar ada orang mengatakan Rasulullah, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-bakhil man dzukirtu inda falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, siapa itu? Yang apabila aku disebutkan di sisinya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Itu orang bakhil tuh. Makanya kalau bapak-bapak disebut nama Rasulullah jangan diam, tapi ucapan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat Pak. Setiap doa-doa kita jangan lupa bersalawat Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Kullu du'ain mahjub hatta yusalla ala Rasulillah SAW. Setiap doa itu pasti terhalang sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, lau aj'alu salati kullaha laka. Bagaimana wahai Rasulullah kalau doaku semuanya untukmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, idzan tukfahammuka wa yukfar dzambuka. Kalau begitu keinginanmu akan dipenuhi dan dosamu akan diampuni. Banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian cintai keluarganya Rasulullah. Cintai mereka. Istri-istrinya Rasulullah kita cintai semuanya. Aisyah, Khadijah dan yang lainnya. Cintai para sahabatnya yang sudah berjuang membela agamanya. Karena orang yang menyakiti para sahabat sama saja menyakiti Rasulullah. Kata Rasulullah SAW apa? Iya. Kata beliau, man adani faqad adha. Kata Rasulullah,
Allah fi ashabi la tattakhidhuhu ghardan min ba'di. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. Jangan kamu jadikan sahabatku sebagai tempat caci maki. Ya. Faman adzahum faqad adzani. Faman adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti para sahabat, ia telah menyakiti aku. Dan siapa yang menyakiti aku, dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita cintai para sahabat. Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat. Iya, terutama di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup nanti di antara kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku di saat itu dan sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Cintai mereka, Pak. Ini nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda lagi. Beliau bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Untuk siapa? Tadi yang pertama apa? Untuk Allah. Yang kedua untuk apa? Kitabnya. Yang ketiga untuk apa? Rasulnya. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin. Siapa sih imam itu? Imam disebut imam itu kapan imam? Imam Ahmad dia pernah ditanya dalam riwayat Muhanna. Kata Imam Ahmad, waktu itu beliau ditanya tentang hadis, man mata walaysa alaihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati laisa alaihi imam, dalam keadaan dia tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Kata Imam Ahmad apa? Atadrimal imam, kamu tahu nggak siapa imam? Siapa yang dimaksud dengan imam itu? Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata dia, ya tidak tahu. Kata Imam Ahmad, huwa an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu yang setiap muslim mengatakan ini imam. Artinya yang diakui oleh setiap kaum muslimin bahwa ini imam di satu negara ataupun di seluruh dunia. Nah, itu disebut dengan apa? Imam. Dan para ulama sepakat, siapa saja yang terpilih menjadi pemimpin di suatu negara, selama dia seorang muslim, kita harus taat kepada dia dalam perkara yang ma'ruf saja. Adapun kalau dia memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Dalam maksiat tidak boleh taat. Karena Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, perintah menaati pemimpin itu tidak berdiri sendiri. Coba Bapak baca surat An-Nisa ayat 59 tuh Pak. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Kemudian apa? Allah tidak mengatakan wa athi'u ulil amri, tapi mengatakan wa ulil amri. Untuk Allah disebutkan athi'u. Untuk Rasulnya ati'u, tapi untuk ulil amri enggak. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri. Kenapa Allah tidak mengulangi kata ati'u di situ? Karena ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan ulil amri itu mengikuti kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Kalau perintahnya tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, ya kita ikuti. Kalau perintahnya bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, tidak boleh kita ikuti. Iya, tapi bukan berarti kita memberontak, tidak Pak. Iya, kalau kita tidak taat dalam masalah maksiat, bukan berarti kita boleh memberontak, tidak Pak. Itu ya, para ulama telah mengingatkan hal seperti itu. Bahwa itu terkadang membahayakan kaum muslimin itu sendiri. Dan seringnya begitu. Bahkan Rasulullah SAW Pak mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim Pak. Iya. Kata Rasulullah Pak, innaha satakunu atharah.
Nanti akan ada pemimpin-pemimpin al-atharah. Siapa itu al-atharah? Yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Ini pemimpin yang dia pikirin cuma dirinya aja. Rakyatnya nggak mau dia pikirin. Rasulullah mengabarkan akan ada. Tapi perintah Rasul apa? Fasbiru, bersabarlah. Mungkin ada orang berkata, sampai kapan Ustaz kita bersabar terus? Rasulullah menjawab apa? Fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Tapi sabar itu bukan berarti diem, Pak. Kalau selama kita bisa memberikan nasihat yang terbaik untuk pemimpin, lakukan. Selama bukan dengan sikap arogan. Iya. Dalam Islam, Pak, kalau memang pemimpin itu masih seorang muslim tapi ia berbuat zalim, tetap jangan sampai kaum muslimin mengadakan perlawanan yang sifatnya pemberontakan, karena itu bisa menghancurkan Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Iya. Maka dari itulah Rasulullah SAW bersabda lagi dalam satu riwayat Muslim apa? Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Nanti akan ada imam-imam, pemimpin-pemimpin yang akan mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Lihat tuh, Rasulullah mengatakan apa? Akan ada pemimpin yang akan mengambil petunjuk selain apa? Petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Berarti yang diambil petunjuk siapa? Sunnah siapa? Kalau ada pemimpin yang mengambil selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia, mau tidak mau. Kata Rasulullah SAW, akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Wasayakumu fihim rijalun, dan akan ada pada mereka, yaitu pemimpin-pemimpin tersebut apa? Orang-orang qulubu syayatin fi juthmanil ins, yang hatinya hati setan dalam tubuh manusia. Jahat nih pemimpin. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, madza nasna? Apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin tersebut, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Nah, ini jawaban Rasul banyak tidak diridhoi oleh banyak kaum muslimin di zaman ini. Ini jawaban Rasul, banyak yang tidak setuju dengan jawaban Rasul ini. Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Nah loh, saya yakin semua kaum muslimin gak setuju dengan sabda Rasul ini. Ya Allah, berat amat. Walaupun rumah kita diambil sama pemerintah, kata Rasulullah, ya. Walaupun kita dipukul sama mereka, kata Rasulullah, ya. Mendengar dan taat. Waduh, berat Pak. Gimana nih Pak? Tapi memang harus begitu Pak. Iya. Di zaman sahabat dahulu ada pemimpin yang sangat bengis dan kejam. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Yang kata Imam Ad-Dhahabi, kalau kita bawa seluruh orang kejam selain orang-orang muslim, lalu kita datangkan Hajjaj bin Yusuf, kekejaman Hajjaj bin Yusuf lebih hebat lagi. Dia membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan. Tahu kan membunuh pelan-pelan? Dicungkil dulu matanya, ya, dipotong hidungnya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, pelan-pelan matinya itu. Ternyata yang sudah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf 120.000 orang, dan banyak ulama seperti Sa'id bin Jubair dibunuh oleh dia. Tapi ternyata para ulama, para sahabat tetap menyuruh sabar, 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 sabar. Saya katakan begitu Pak, ini memang fakta sejarah. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Namun banyak di antara kita yang tidak bisa menerima hadis-hadis ini. Banyak di antara kita yang tidak bisa sabar menghadapi kezaliman pemerintah, pemimpin itu. Saya katakan sabar bukan diam, tidak. Tetap ada usaha untuk memberikan nasihat. Namun ingat Pak, ada sebuah petuah Imam Al-Hasan Al-Basri dan demikian pula ulama yang bernama Al-Iz bin Abdissalam. Petua itu bagus sekali. Apa kata beliau? I'lamu, ketahuilah, anna jawral a'immah, bahwa kezaliman pemimpin itu apa?
akibat dosa-dosa kita. Dan kita tidak akan bisa menghadapi kezaliman pemimpin itu kecuali dengan apa? Istighfar dan taubat. Beliau berkata juga, sesungguhnya kezaliman pemimpin itu azab Allah kepada kita. Dan azab Allah tidak mungkin kita lawan dengan panah dan pedang, tidak mungkin. Tapi kita lawan dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya, Pak. Makanya Al-Imam At-Turtusi mengatakan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya yang disalahkan jangan hanya pemimpin, rakyatnya juga. Kenapa rakyat pemimpinnya begitu? Ya, biasanya juga karena rakyatnya begitu. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk orang yang zalim adalah dari kalangan orang yang zalim, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Pepatah Arab mengatakan, wa kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, itulah keadaan pemimpin kalian. Kalau ada orang berkata, kenapa pemimpin di Indonesia tidak mau menegakkan hukum Allah? Jawabnya, karena rakyatnya memang gak suka hukum Allah. Ya, Bapak-bapak lihat di masyarakat kita, jangan jauh-jauh. Tata cara nikah, mau gak ngikutin adat syariat? Atau mau ngikutin adat tradisional? Ya, sering kali mereka mendahulukan adat. Bahkan terkadang adat itu berbau kesyirikan, Pak. Suruh nendang telur, nginjak telur lah, suruh mandi kembang lah, macam-macam, yang punya keyakinan macam-macam. Terkadang bapak minta ke emak, saya mau kawin sesuai syariat. Enggak, pokoknya ikut adat. Susah sekali untuk menegakkan hukum warisan. Terkadang banyak masyarakat Indonesia yang nggak suka warisan Islam, maunya sama rata. Yang kecil saja masyarakat kita ini sulit sekali menegakkan syariat. Makanya tidak aneh kalau kita diberikan oleh pemimpin yang tidak suka syariat. Yang salah dua-duanya. Berarti kalau kita ingin punya pemimpin yang menegakkan syariat, rakyatnya pun harus mau merubah diri kita sendiri dulu, Pak. Makanya Abdul Malik bin Marwan berceramah di hadapan rakyatnya. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ansifuna ya ma'syar rakyat, wahai para rakyat, bersikap adillah kepadaku. Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian ingin aku sebagai pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Wa la tasiruna bi siratihima, tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Bapak, kita ingin pemimpin Indonesia seperti Umar, tapi sayang rakyatnya tidak seperti rakyatnya Umar. Gimana coba? Perjuangan di Indonesia untuk berdakwah masih panjang, Pak. Di Indonesia lihat liberal merajalela, ya kan? Ya. Belum lagi Syiah dan pemikiran-pemikiran yang luar biasa menyesatkan, banyak, Pak. Kristenisasi semakin besar, Pak. Sementara kaum muslimin sibuk dengan mikirin kedudukan dan kedudukan. Para petinggi kaum muslimin kesibukannya apa? Kedudukan. Yang dia pikirkan gimana caranya mempertahankan kedudukan, bagaimana bisa mendapatkan uang yang banyak. Ya Allah, itulah keadaan kita, Pak. Kita sedih melihat keadaan seperti ini. Harus bagaimana dong? Sementara Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Ayat itu mengatakan apa? Bi anfusihim, sampai mereka merubah dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan sampai mereka merubah. Ya, Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti, Pak, perubahan itu harus dari setiap individu muslim. Setiap kita harus mau berubah. Setiap muslim harus kita dakwahi. Ayo kembali kepada Allah. Ayo kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Naam, semuanya harus berubah. Naam ya akhul Islam, azakumullah. Dan ini kewajiban para dai untuk terus mendakwahkan Islam kepada kaum muslimin itu sendiri dan kepada non muslim.
Iya, kuatkan akidah-akidah. Berapa banyak di Indonesia, terutama di Jawa Tengah ini banyak kristenisasi, Pak. Itu saya dikasih kabar di mana, di Gunung Merapi sana itu, Pak. Ada sebuah desa yang tadinya 99% Muslim, sekarang 99 Nasrani, 99% Nasrani, 1% Muslim sekarang. Berubah. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah tak peduli dengan saudara-saudaranya sendiri. Sibuk, orang kayanya sibuk cari duit, para pemimpinnya sibuk dengan kedudukan. Mana kepedulian kita kepada kaum muslimin yang kecil, yang susah hidupnya itu? Inilah keadaannya, Pak. Kita khawatir kaum muslimin di Indonesia ini akan diberikan oleh Allah ya berbagai macam adabnya akibat daripada mereka berpaling dari agama Allah sendiri, Pak. Pemuda-pemudanya kita lihat di jalanan, perempuan pakai pakaian merecat. You can see, ya, makhluk halus itu bertebaran. Pemuda-pemudanya lihat, Masya Allah, jauh daripada tuntunan agama Allah. Ya, betul. Bahkan terkadang banyak pemimpin agamanya yang hanya mikirkan dunia dan dunia. Ini harus kita tidak bisa diam. Yang terpenting adalah kita merubah diri kita sendiri dulu dan keluarga kita. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, Pak, perjuangan memang masih panjang. Dan yang kita harapkan bukan hasil, karena hasil di tangan Allah. Yang terpenting adalah perjuangan kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Banyak dai-dai yang tergesa-gesa ingin melihat hasil. Saya ini udah lama berjuang kok nggak dapat daulah ya. Akhirnya apa? Mengadakan pemberontakan, mengadakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, pemboman di mana-mana. Ini tidak memberikan dampak apa-apa untuk kaum muslimin, Pak. Setelah pemboman itu apakah ada kaum orang-orang kafir yang masuk Islam? Tidak ada, Pak. Justru mencoreng Islam. Bahkan jenggot dianggap sebagai apa? Simbol teroris. Gara-gara itu. Jadi orang lihat yang berjenggot itu, awas teroris. Iya, padahal Rasulullah berjenggot tidak? Berjenggot. Kalau ada orang yang bercadar istrinya, awas teroris. Akibat daripada siapa yang melakukan itu? Ternyata yang melakukan itu mereka yang begitu semangat dalam keislaman, ingin memperjuangkan Islam, tapi melakukan hal-hal yang sifatnya apa? Arogan, pemboman. Ternyata yang melakukannya istrinya bercadar, ternyata berjenggot, akhirnya jadikan cap teroris. La ilaha illallah. Yang korban Islam lagi, Pak. Selalu Islam yang jadi korban. Di zaman sekarang pun Islam terus yang disudutkan dan disudutkan. Kenapa? Kesalahan siapa? Kaum muslimin yang tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mau berusaha untuk mempelajari Allah, apa Al-Quran dan hadisnya. Naam akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah, Pak, menghadapi pemimpin di zaman sekarang ini, kewajiban kita sekarang adalah pertama, kita berusaha mengadakan perubahan semampu kita. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang arogan. Yang kedua, bersabar sambil kita terus mengadakan perubahan. Saya mau tanya, Pak, Fir'aun, pernah dengar Fir'aun? Gimana Fir'aun, Pak, menurut Bapak? Orang baik apa orang jahat, Pak? Orang buruk apa gimana? Apa sih kejahatan Fir'aun, Pak? Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan, Pak. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Rob kalian yang paling tinggi. Fir'aun membuat sebuah undang-undang bahwa anak-anak Bani Israel tahun pertama dibunuhi anak-anak laki-lakinya, tahun kedua dibunuhi anak laki-laki perempuannya. Kejam tidak, Pak? Kejam. Maka Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, wa qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Berkatalah Musa kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah dahulu. Sesungguhnya bumi ini milik Allah,
yang Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa insyaallah. Maka Bani Israel pun sabar menghadapi Fir'aun. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang baik untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka terhadap Fir'aun, dan kami hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya dan apa yang mereka telah bangun. Akibat kesabaran itulah Allah bela Bani Israel. Maka kalau kita tidak sabar, sulit. Maka dari itulah Bapak sekalian ya, ketika menghadapi terkadang pemimpin yang zalim, kita tidak sabar. Yang musibahnya lagi kemudian apa? Ikut memanas-manasi rakyat di mimbar-mimbar. Pemimpin kita zalim, pemimpin kita begini. Rakyat panas, Pak. Kalau sudah seperti itu apa, Pak? Kalau sudah seperti itu pasti rakyat tidak akan lagi menghormati pemimpin. Kalau sudah rakyat tidak hormat para pemimpin, apa, Pak? Jatuh kewibawan pemimpin, tidak akan ada keamanan di negeri itu. Dijamin tidak akan ada keamanan di negeri itu. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah cara bagaimana menasihat pemimpin. Yang paling baik kata Rasulullah, man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdi alaniyah, jangan menasihati terang-terangan di hadapan rakyat kata Rasulullah. Wal yakhudh biyadi wal yakhlu bih, tapi rahasialah dalam menasihati. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan pemerintah, pemimpin kita itu, supaya tidak jatuh wibawanya di hadapan rakyatnya. Sebab kalau pemerintah sudah tidak ada wibawa, hancur negeri itu. Tapi itulah terkadang ya ta'alimur Rasul salawatullahi alaihi wasallamu, yang merupakan bimbingan-bimbingan dan petua yang berdasarkan dari wahyu, seringkali kita tolak karena tidak sesuai dengan perasaan-perasaan kita, tidak sesuai dengan akal-akal kita. Iya, insyaallah Pak, setelah zaman kesabaran akan ada apa? Zaman kemenangan insyaallah. Saya ceritakan kepada Bapak sebuah bukti. Bapak tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad, imam besar Pak. Imam besar. Di zaman Imam Ahmad ada seorang khalifah yang bernama Khalifah Ma'mun. Dia yang pertama kali menerjemahkan buku-buku filsafat ke bahasa Arab, yang akibatnya berat, di mana filsafat menjadi sesuatu yang merusak ilmu-ilmu Islam. Nah, walhasil di zaman Khalifah Ma'mun, Mu'tazilah berkuasa. Tahu Mu'tazilah, Pak? Mu'tazilah itu kelompok yang mendewakan akal. Menurut mereka akal itu lebih tinggi daripada apa? Dalil. Jadi setiap dalil dari Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan akal wajib ditolak. Nah, untuk mendukung pendapat mereka, mereka perlu mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran apa? Makhluk, sebab yang namanya makhluk tidak sempurna, dan bisa karena tidak sempurna bisa dikritik. Maka kaum Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian Khalifah Ma'mun membuat peraturan, semua ulama kaum muslimin wajib meyakini Al-Quran makhluk. Apa yang terjadi, Pak? Para ulama tidak mau. Banyak yang dijebloskan ke penjara, banyak yang dibunuh, banyak pula yang lari. Di antara yang lari adalah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau lari ke Mesir. Di antara mereka juga ada yang menggunakan tauriah. Siapa itu? Ali ibn Madini, guru Imam Bukhari. Imam Ali ibn Madini pernah beliau ditangkap, disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau mengatakan apa? Saya bersaksi bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur, 4 ini makhluk. Maksudnya yang makhluk itu 4 ini. Al-Quran dan ini enggak makhluk. Gara-gara itu beliau selamat. Adapun Imam Ahmad enggak mau. Makanya beliau diseret. Di perjalanan Imam Ahmad berdoa, ya Allah, binasakan Khalifah Ma'mun. Jangan engkau takdirkan pertemuanku dengan dia. Allah kabulkan doa Imam Ahmad. Sebelum sampai ke Baghdad, Khalifah Ma'mun wafat.
digantikan anaknya Al-Mu'tasim billah. Ternyata anaknya sama dengan bapaknya, pemikirannya mirip. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun disiksa, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, dicambuk. Sampai-sampai kata Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, kalau cambukan itu dicambukan ke unta, dia pasti jatuh tersungkur unta itu. Dicambuk Imam Ahmad. Imam Ahmad sabar. Lalu kemudian muridnya berkata, "Hai Ahmad, apa sih susahnya untuk mengatakan Al-Quran makhluk? Ya, kamu kan sedang disiksa dan ini darurat. Ya udah, ucapkan aja, kamu selamat." Kata Imam Ahmad, "Coba kamu lihat keluar." Orang itu keluar. Pas dilihat keluar, ratusan ribu orang, semua membawa catatan, siap mencatat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, "Kalau aku mengucapkan itu akan hancur sunnah Rasul. Tidak, aku tidak mau mengucapkannya." 2 tahun lamanya beliau dicambuk, disiksa untuk dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau tidak mau itu. Al-Mu'tasim billah pun mati, dan matinya itu diberikan oleh Allah penyakit yang aneh sekali, Pak, sebagai siksa Allah terhadap dia. Digantikan oleh anaknya Al-Wathiq billah. Al-Wathiq billah sama dengan kakaknya rupanya Al-Mu'tasim billah, pemikirannya Mu'tazilah. Nah, di zaman Al-Wathiq billah ini, Pak, terjadi dialog antara ulama Mu'tazilah dengan ulama Ahlus Sunnah. Ulama Mu'tazilah namanya Ibnu Abi Du'ad. Dia sebagai ulama pembesar di kerajaan. Kemudian didatangkanlah ulama Ahlus Sunnah dalam keadaan terbogok, terikat. Apa kata Al-Wathiq billah? "Jadi lu debat dia. Kata ulama Ahlus Sunnah itu, "Assalamu alayka amiral mu'minin." Tapi kemudian Al-Wathiq billah tidak mau menjawab salamnya karena dia menganggap ini kafir, karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Kata ulama ini, "Wahai amiral mu'minin." Masya Allah, lihat ulama ini, walaupun dia sudah disiksa, di penjara, tetap saja memanggil apa? "Wahai amiral mu'minin, bagaimana aku hendak berjidal dengan dia, berdebat sementara aku terikat seperti ini?" Hullu, kata Al-Wathiq billah, cabut ikatannya. Dicabut ikatannya. Kata ulama ini, "Izinkan saya bertanya terlebih dahulu, ya Amirul Mukminin." "Silakan." "Wahai Ibnu Abi Duad, yang kamu serukan itu, apakah diketahui oleh Rasulullah?" "Tidak," kata dia. "Subhanallah, sesuatu yang Rasulullah tidak ketahui, kamu ketahui?" Kata Ibnu Abi Duad, "Coba ulangi. Yang kamu dakwakan itu, apakah diketahui oleh Rasulullah?" "Tahu." "Diketahui oleh Abu Bakar?" "Tahu." "Umar, Utsman, Ali juga?" "Tahu." "Baik, apakah mereka mendakwakannya?" "Tidak." Sesuatu yang tidak didakwakan oleh Rasulullah, tidak pula oleh Khulafaur Rasyidin, kamu dakwahkan? Diam lagi Ibnu Abi Duat, nggak bisa jawab. Al-Wathiq billah akhirnya masuk ke kamar sambil nutup mulutnya dan berkata, "Benar juga kata orang ini ya. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya aku dakwahkan." Akhirnya dia berkata, "Lepaskan semua yang ada di penjara." Dikeluarkan termasuk Imam Ahmad. Setelah 2 tahun lamanya disiksa beliau. Disiksa. Dibawalah beliau ke rumahnya, Pak. Dalam keadaan badannya sudah nggak karuan. Berkumpullah fuqaha Baghdad di rumah beliau. Fuqaha Baghdad tahu, para ahli fikihnya Baghdad itu di zaman sekarang lebih hebat daripada profesor, Pak. Iya, luar biasa. Apa kata mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal? "Ya Aba Abdillah, inna hadal amra qad tafaqam." Urusan ini sudah terlalu berat ya Aba Abdillah. Bagaimana kalau kita memberontak dan kita gantikan Al-Wathiq billah ini? Apa kata Imam Ahmad? Ad-dima, jaga darah kaum muslimin. Jangan sampai gara-gara perbuatan kalian darah kaum muslimin yang terkucur. Jaga. Lalu Imam Ahmad membawakan hadis-hadis yang menyuruh untuk sabar terhadap apa? Kezoliman. Sabar. Akhirnya para fuqaha pun kemudian ia mendengar Imam Ahmad. Bersabarlah mereka. Rupanya Pak, kesabaran itu memberikan hasil. Tak lama Al-Wathiq billah mati.
Naik adiknya lagi al-mutawakkil ala Allah. Rupanya al-mutawakkil Allah diam-diam mencintai Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya al-mutawakkil Allah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengikuti kakak-kakaknya yang terdahulu. Di zaman al-mutawakkil Allah, ulama Ahlussunnah diangkat, gantian ulama Mu'tazilah dimasuk-masukin ke penjara. Sunnah dimuliakan, Imam Ahmad pun menjadi terhormat. Luar biasa akibat kesabaran, Pak. Akibat kesabaran. Makanya Pak, sabar itu pahit, tapi hasilnya lebih manis dari madu. Sabar itu apa? Pahit, tapi hasilnya lebih manis dari madu. Insya Allah. Sabar tidak akan lama, Pak. Nggak bakal lama insya Allah. Kalau kita terus sabar sambil bertakwa kepada Allah, insya Allah Pak, Allah akan berikan kepada kita berbagai macam sesuatu yang luar biasa. Allah berfirman juga, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaidum syai'a, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Walaupun tipu daya mereka wa in kana makrum litazula minhul jibal, walaupun tipu daya mereka bisa menghancurkan gunung, tapi kalian lawan dengan sabar dan takwa, kata Allah, itu tidak akan membahayakan kalian. Asal dua, sabar dan apa? Dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan sabar. Memang berat. Akhul Islam, udah jam 11 lewat nih, Pak. Tinggal satu pembahasan lagi. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu apa? Nasihat. Lalu kami berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan wa'ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Apa maksudnya nasihat untuk keumuman kaum muslimin? Kata Ibnu Rajab, yang pertama itu dengan membimbing orang-orang awamnya supaya mereka kembali kepada Allah, dakwahi mereka. Banyak Pak, maaf Pak ya, di Indonesia ini KTP-nya Islam Pak, Islam KTP-nya, tapi sholat kagak, gak mau sholat Pak, bener. Sampai-sampai saya diceritakan sama teman saya, dia bilang di kampungnya itu banyak yang gak sholat Pak. Dia bilang ke temannya, kamu sholat yo. Apa katanya? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya Allah, disuruh sholat bawa ayat Pak. La ikraha fid din. Terus teman saya bilang lagi, kamu nggak takut neraka? Loh, di neraka kan banyak cewek cantik. Astagfirullahaladzim, kok bisa begitu? Itu bintang-bintang film cantik-cantik katanya. Astagfirullah. Bayangkan, dia kira api neraka tape Pak. Enak kali Pak. Kenapa seperti itu? Karena akidahnya sudah luntur. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Tidak ada lagi keimanan dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. KTP-nya Islam, tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan Islam. Dan ini di Indonesia kaum muslimin banyak seperti itu. Jangan jauh-jauh lah, di negeri di sekitar kita aja sendiri Pak, yang sholat 5 waktu ke masjid berapa orang coba? Bahkan terkadang ada salah satu masjid, dia yang azan, dia yang qomat, yang jadi imam. Maksudnya dia sendiri, ya, sholat subuh, masya Allah ya Rabbi. Gimana kaum muslimin? Di mana terhadap Allah Rabb dan Rasulnya? Ini nasihat kepada kaum muslimin. Berarti apa? Kita harus dakwahi mereka Pak. Setiap bapak di sini wajib mengajak kaum muslimin, wajib Pak. Ajak yang terutama istri dan anak, itu dulu deh. Karib kerabat kita ajak, teman-teman kita ajak Pak. Selamatkan mereka. Dan yang paling utama Pak, untuk nasihat kepada awam kaum muslimin, kita harus menuntut ilmu Pak. Pelajari ilmu syariat Pak. Bagaimana sih iman kepada Allah? Bagaimana sih iman kepada malaikat Allah? Bagaimana sih iman kepada kitab-kitab? Iman kepada hari kiamat? Iman kepada qada dan qadar?
Bagaimana sih akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya? Bagaimana sih cara ibadah mereka? Bagaimana sih tata cara muamalah mereka? Banyak di antara kita belum paham. Kalau ilmu dunia, Masya Allah, profesor, doktor. Tapi masalah akhirat, ya Allah, ya Rabbi. Padahal kata Rasulullah, sifat orang yang dibenci oleh Allah apa? Coba dengarkan hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kata Rasulullah dari hadis Abu Hurairah, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail, himarun bin nahar, alimin bi amrid dunya, jahilin bi amil akhirah." Allah benci kepada siapa? Kepada setiap orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak. Di waktu malam bagikan bangkai, di waktu siang bagikan keledai. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Ini sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita jangan sampai lebih berilmu tentang dunia daripada akhirat, Pak. Mungkin ada orang berkata di antara Bapak, tapi kan dunia akhirat harus 50-50 lah. Saya bingung, Pak. 50-50 itu kayak gimana ya, Pak ya? Seimbang tuh gimana sih, Pak, caranya, Pak? Seimbang, gimana caranya? Bapak kerja berapa hari? Kalau di Pertamina berapa hari? Berapa jam, maaf. Satu hari berapa jam? 8 jam, Pak ya? 8 jam. Tuh cari dunia 8 jam. Kalau mau seimbang, cari dunia 8 jam, ibadah 8 jam. Bisa? Bisa nggak? Kalau Bapak berkata belum bisa, kenapa Bapak kok mengatakan 50-50? Yang namanya seimbang itu, Pak, kalau Bapak berilmu tentang dunia, Bapak pun juga harus berilmu tentang apa? Akhirat. Bapak ditanya tentang seluk-beluk masalah mesin, faham. Tapi ditanya syarat sah sholat apa ya? Udah gitu Bapak mengatakan seimbang. Malu dong, Pak, malu. Ya, kita ini masih ngomong begitu terus, seimbang lah, seimbang. Ini sebetulnya terkadang menjadi sebuah hujah untuk lari dari apa? Ya, untuk lari mencari kehidupan akhirat, Bapak. Itulah memang keadaan kaum muslimin di zaman sekarang, Pak. Secara kenyataan, kaum muslimin itu cinta dunia, termasuk saya. Iya. Dan Rasulullah SAW bersabda apa? "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bil zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara riba, kalian mengambil ekor sapi, kalian pun mengikuti pertanian, ridho dengan pertanian, dan kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah, membela agama Allah ini, Allah akan kuasakan kehinaan kepada kalian, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat, Rasulullah mengatakan apabila kalian disibukkan dengan jual beli cara riba, coba lihat di Indonesia, riba di mana-mana, Pak. Kalaupun Bapak enggak bermuamalah riba, setidaknya kena debunya, Pak. Kena debu riba. Kaum muslimin lebih ridho dengan apa? Pekerjaannya, enggak peduli untuk memperjuangkan agama Allah. Akhirnya apa? Kaum muslimin di Indonesia mayoritas, tapi siapa yang menguasai perekonomian, politik dan yang lainnya? Kita disetir oleh non-muslim, sulit rasanya. Amerika masih mengungkung habis negara kita. Perekonomian sekarang kita habis, Pak, oleh non-muslim, Pak. Dikeruk habis kekayaan kita itu, Pak. Itulah di Freeport tuh, siapa yang menghabiskan? Sekarang lagi dikuasai oleh Chinese. Ya, perekonomian kita ini Allah habis. Kenapa? Apa yang salah dengan kaum muslimin? Jawabnya karena kaum muslimin sudah acuh terhadap agama mereka. Jawabnya kaum muslimin sudah tidak mau kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda apa? Yushikul umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat kafir itu akan saling memanggil teman-temannya. Sebagaimana apa? Semut-semut kecil itu memanggil teman-temannya untuk menyantap suatu hidangan. Kenapa kaum muslimin disebut hidangan? Kata para ulama, karena negeri-negeri Islam itu rata-rata kaya. Indonesia kaya banget, Pak.
Apa yang tidak ada di Indonesia? Semua barang tambang ada. Ya. Ada. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Hampir-hampir orang-orang kafir itu saling apa? Saling memanggil teman-temannya untuk menyantap kalian. Lalu para sahabat berkata apa? Ya Rasulullah, hal nahnu yawma idzin qalil? Apakah kami kaum muslimin pada waktu itu sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, bahkan kalian banyak. Walakin guthaun ka guthais sail. Tapi bagaikan kalian waktu itu banyak, tapi bagaikan buih yang dibawa banjir. Bapak tahu kalau Jakarta habis banjir tinggalin apa, Pak? Sampah. Isinya begitu, Pak. Itulah kaum muslimin, isinya sampah. Koruptor, curanmor. Iya kan? Iya, begitulah keadaannya. Banyak sih banyak, tapi buih isinya, Pak. Tidak punya kualitas lagi. Walaupun sampah yang dibawa banjir masih ada emas, masih ada. Ya, itulah keadaannya. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu kemudian Rasul bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang diriku berada di tangannya. Sungguh Allah akan cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian. Dan Allah akan lemparkan kepada hati kalian penyakit wahan. Lalu para sahabat ditanya, wahai Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kita semua cinta dunia, termasuk saya, Pak. Iya. Maka sudah mana apa pengorbanan kita untuk agama kita, Pak? Saya tidak minta kepada bapak-bapak angkat senjata tembakin orang, lah itu teroris, Pak. Tapi sudah sampai mana usaha kita untuk membela agama Allah? Mulai dari diri sendiri dulu lah, Pak. Iya, pelajari agama Allah, sampaikan ke orang, ajak manusia, tetangga kita, dan yang lainnya, kaum muslimin yang susah miskin, bantu dia, kuatkan akidahnya supaya tidak menjadi apa? Mangsa-mangsa empuk kristenisasi. Coba, Pak, kita berusaha terus dan berusaha. Orang-orang awamnya yang berbuat maksiat, coba nasihati dengan cara yang baik. Jangan dengan cara arogan, hancurin, udah hancur dah. Besok dibangun lagi lebih gede. Bukan seperti itu caranya, Pak. Alhamdulillah, Pak, sebagian teman-teman kita di Jakarta, ya, mereka berdakwah ke sarang para pelacur. Masya Allah, Pak. Ada sebuah program dari MNC TV waktu itu mencari orang yang mau berdakwah di sarang pelacur di daerah Jakarta itu. Dan ternyata, Pak, di situ daerah yang memang 100% dikuasai oleh salibis Palang. Kaum musliminnya awam dan di situ sarang pelacur. Itu di bulan Ramadan kemarin. Akhirnya kita datang, alhamdulillah, ceramah di situ, di tempatnya pelacur. Kita ceramah, memperkenalkan Allah, memperkenalkan tentang hari akhirat. Subhanallah, banyak yang menangis, Pak. Banyak yang waktu itu baru sadar. Mereka berkata apa? Ustadz ini yang kami harapkan, Ustadz, katanya. Saya bertahun-tahun di sini tidak pernah mendengar orang mengatakan insya Allah. Saya bertahun-tahun di sini tidak pernah mendengar kata-kata assalamualaikum. Masya Allah, Pak, bayangkan ternyata mereka masih punya fitrah. Mereka masih punya apa? Fitrah. Terkadang para aktivis terlalu keras kepada mereka, hancurin, ya mereka juga akan keras. Tapi ketika kita datang kepada mereka dengan membawa hati dan kelembutan, menyadarkan kepada mereka, mengingatkan tentang Allah dan kehidupan akhirat, tersentuh hati-hati mereka, Pak. Betul. Akhirnya apa? Mereka sekarang minta rutin, ketagihan mereka, ketagihan, alhamdulillah. Itulah, Pak, makanya benar, ya, Allah dan Rasulnya menyuruh kita pertama kali berdakwah dengan cara lemah lembut dulu, itu dulu.
Jangankan tingkat orang mukmin yang berbuat maksiat, Fir'aun saja Allah berfirman kepada Musa dan Harun apa? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Itu Fir'aun, gimana ini masih muslim? Kebetulan mereka hidupnya seperti itu, glamor dengan dunia, tertipu dengan dunia. Di saat kita datang kepada mereka membawa hati, mereka tersentuh hati-hati mereka. Makanya benar kata Ibnu Qayyim, kalau kalian mendakwahi para pecinta dunia, jangan dakwahi mereka untuk tinggalkan dunia. Karena kalau mereka akan terasa berat untuk meninggalkan dunia. Tapi dakwahi mereka untuk mencintai Allah. Dakwahi mereka untuk mencintai kehidupan akhirat. Kalau mereka sudah mencintai Allah dan hari akhirat, mereka akan sendirinya meninggalkan dunia. Allahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan semua kita saling bahu membahu untuk memperbaiki keadaan Bapak sekalian, memperbaiki keimanan agar terasa manis iman itu di dada-dada kita dan di hati-hati kita. Bukan hasil yang kita harapkan, yang kita tujuan kita, tapi bagaimana cara kita sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ini saja yang saya sampaikan.